Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Langkah berikutnya adalah manajemen aktif kala 3. Ini materi utama. Kenapa pada nyanyian dikatakan bahwa manajemen aktif kala 3 adalah materi utama? Karena kesalahan pada penata laksanaan kala 3 dapat berakibat fatal pada ibu dan proses persalinan selanjutnya, di mana bisa terjadi adanya tali pusatnya putus, kemudian berarti plasenta tidak bisa lahir secara spontan, harus dilakukan merogoh atau plasenta manual. Atau juga bisa terjadi inversio uteri, uterusnya terbalik karena kesalahan menarik tali pusat. Atau juga bisa terjadi prolapsus uteri, jadi uterusnya uterusnya tertarik ke bawah karena kita menarik tali pusat dengan salah. Kemudian bisa juga karena kita kesalahan dalam melahirkan plasenta, bisa saja plasentanya tidak lahir utuh atau ada plasenta yang tertinggal di dalam. Bisa kotilidonnya, bagian dari plasenta, atau bisa selaput ketubannya yang tertinggal, yang bisa mengakibatkan perdarahan pasca persalinan, bisa late HPP atau perdarahan segera setelah plasenta lahir. Nah, kesalahan-kesalahan itu tidak boleh terjadi, oleh sebab itu perlu dilaksanakan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 terdiri dari 4 bagian, yaitu oksi, PTT, plasenta, dan masase. Oksi, PTT, plasenta, masase, 3, 2, 1 langkah. Nah, karena oksi sudah kita lakukan di atas tadi, yang cek fundus, beritahu sontek, itu adalah langkah oksi. Jadi kita pada saat ini melakukan 3 langkah berikutnya, yaitu PTT, plasenta, masase, 3, 2, 1 langkah. 3 langkah untuk PTT, yaitu pindah posisi regam. Apa yang dipindah? Yang dipindah adalah klemnya. Klem pada tali pusat dipindahkan mendekati vulva 5-10 cm dari vulva. Ini tujuannya pada saat kita meregangkan, mencegah terjadinya tali pusat yang putus. Jika klemnya terlalu jauh dari vulva, bisa meningkatkan resiko tali pusatnya terputus. Jadi pindahkan klem 5-10 cm dari depan vulva. Kemudian posisi, yang disebut posisi adalah tangan kanan meregangkan tali pusat sejajar lantai, diregangkan saja, tidak boleh ada tarikan. Kemudian tangan kiri berada di atas simpisis dengan posisi mendorong ke arah dorsokranial, mendorong ke arah belakang dan ke bawah. Ya, dorongan ini dilakukan pada saat ada his. Ya, jadi pada saat ada his, tangan kanan meregangkan tali pusat sejajar lantai, tangan kiri mendorong ke arah dorsokranial. Kegiatan ini dilakukan terus dilakukan setiap ada his, dilakukan dorongan dorsokranial dan diregangkan sampai ada tanda-tanda plasenta lepas. Tanda-tanda plasenta lepas ada 3, yaitu ada semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusat bertambah panjang dan tangan kiri meraba, uterusnya globuler. Globuler itu uterusnya membulat dan lebih tinggi, itu namanya globuler, ya. Jadi ada 3 tanda-tanda plasenta lepas, yaitu semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusat bertambah panjang, dan uterus globuler. Nah, jadi saya ulangi lagi. Tangan kanan meregangkan tali pusat sejajar lantai, tangan kiri berada di atas simpisis mendorong ke arah dorsokranial pada saat ada his. Dilakukan terus-menerus pada saat ada his sampai ada tanda-tanda plasenta lepas, yaitu semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang, dan uterus menjadi globuler. Kemudian setelah tali pusatnya lepas, baru kita boleh menarik, ya. Tangan kanan menarik tali pusat secara lembut ke bawah dan ke atas, ya. Tangan kiri tetap di atas simpisis. Kemudian setelah
plasenta tampak di depan vulva ditangkap, kemudian diputar dan dipilin. Begitu, diputar dan dipilin searah jarum jam sampai seluruh bagian plasenta dan selaput ketuban lahir. Kemudian langkah yang berikutnya adalah masase, ya. Jadi oksi-PTT plasenta, masase. Nah, langkah terakhir adalah masase. Tangan kiri langsung melakukan masase fundus uteri, memastikan bahwa fundus berkontraksi. Segera setelah plasenta lahir, fundus harus berkontraksi keras sehingga tidak terjadi perdarahan. Langkah-langkah ini akan diperjelas dengan video berikut. Manajemen aktif kala 3 yang awalnya klemnya di sini kita pindahkan 5-10 cm dari vulva. Posisikan tangan kanan memegang klem, tangan kiri di atas simfisis, tangan kanan meregangkan tali pusat sejajar dengan lantai, tangan kiri mendorong ke arah dorsokranial, mendorong suprapubis ke arah dorsokranial pada saat ada his. Dilakukan terus-menerus setiap ada his sampai ada tanda-tanda plasenta lepas, yaitu semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusat bertambah panjang dan uterus globuler. Setelah tali pusat atau plasenta lepas, kita baru boleh melakukan tarikan lembut ke bawah mengikuti kurva jalan lahir dan ke atas. Kemudian kita tangkap dengan kedua tangan, kemudian diputar perlahan, kemudian dipilin sampai seluruh bagian plasenta dan selaput ketuban lahir. Langkah berikutnya adalah memastikan tidak ada perdarahan, atau jika ada perdarahan kita periksa. Perdarahan segera periksa plasenta dan robekan. Nah, yang perlu diperiksa adalah kelengkapan plasenta. Plasentanya apakah lengkap ataukah ada yang tertinggal, karena jika ada bagian plasenta atau bagian selaput ketuban yang tertinggal, itu merupakan sumber atau cikal bakal terjadinya perdarahan, ya. Jadi harus dipastikan bahwa plasenta dan selaput ketubannya lengkap, lahir lengkap, sempurna, gitu ya. Kemudian jika sudah plasenta lengkap, kita lihat apakah ada robekan jalan lahir. Caranya dengan memakai kasa, kemudian kita tekan-tekan di daerah jalan lahir, apakah ada yang robek, ataukah ada, jika ada robekan apakah terjadi perdarahan aktif, merembes terus, dan seterusnya. Kita lihat menyeluruh seluruh permukaan dari vagina, baik yang bawah, samping maupun atas, harus kita cek semua. Jika ada robekan derajat 1-2 dengan perdarahan aktif, berarti kita harus melakukan penjahitan luka perineum. Penjahitan luka perineum akan saya sampaikan langkah-langkahnya pada video yang berbeda. Jadi kita lanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu pasca tindakan 22 eval bersih aman parto. Nah, 2 eval bersih aman parto. 2 langkah yang pertama yaitu mengecek kontraksi lagi. Karena kontraksi itu adalah bagian penting setelah bayi dan plasenta lahir. Kontraksi harus selalu dipantau karena kontraksi ini adalah kunci supaya tidak terjadi perdarahan karena atonia uteri, ya. Jadi kontraksinya harus bagus, berkali-kali diperiksa. Oke. Kemudian setelah kita ngecek kontraksi, jika kontraksinya kurang baik, kita bisa cek kandung kemihnya, karena jika kandung kemih penuh itu juga bisa mengganggu kontraksi. Jadi kontraksinya pastikan baik, kandung kemihnya harus dipastikan dalam kondisi kosong, gitu ya. Kemudian evaluasi. Apa yang dievaluasi? Karena tangan kita tadi sudah pakai handscoon sudah banyak bersentuhan dengan darah, cairan dan lain sebagainya, ketuban dan sebagainya. Kita bersihkan tangan kita dulu, jadi celupkan sarung tangan ke larutan klorin, kemudian dibilas dengan air DTT dan dikeringkan.
Kemudian mengajarkan ibu untuk masase perutnya sendiri. Kita pastikan ibu mengerti bahwa ini adalah kontraksi yang baik, kemudian diajarkan cara masase yang benar. Kalau dirasa keluar darah lebih banyak, kemudian dipegang kontraksinya kok tidak baik, ibunya bisa melakukan masase sendiri sehingga bisa merangsang kontraksi uterusnya sendiri untuk mencegah perdarahan yang lebih banyak. Kemudian juga kita harus menghitung nadi pasien dan tekanan darah. Selain menghitung nadi dan tekanan darah itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah ibu dalam kondisi shock atau tidak, karena jumlah kehilangan darah itu tidak bisa diprediksi dengan menakar atau dengan alat takar darah, cairan dan lain sebagainya. Yang paling bisa memprediksi kondisi pasien itu adalah nadi dan tekanan darah. Pastikan semuanya normal, ibu tidak dalam keadaan shock. Jadi nadinya harus frekuensinya normal, kemudian tekanannya normal, tekanan darahnya juga normal, tidak boleh drop ya. Kemudian pantau janin ya, pantau bayi, mohon maaf, karena sudah lahir berarti sebutannya bayi. Bayinya tadi diletakkan di dada ibu skin to skin untuk IMD. Kita tidak bisa menginterupsi atau memotong di tengah kegiatan IMD, tidak boleh. Jadi untuk memantau bayi kita cukup memastikan bayinya bernafas dengan normal, hidungnya tidak tertutup, kemudian memantau warna kulitnya tidak biru, jadi skin to skin dengan ibu, kemudian ditutup, diselimuti di atasnya begitu ya. Kemudian bersihkan ibu ya, eval bersih aman. Nah, yang dimaksud bersih aman adalah bersihkan pasien, karena pasien pastinya kotor, banyak darah, banyak cairan yang lain, ketuban dan lain sebagainya. Dibersihkan dengan air DTT, dibersihkan dulu dari cairan-cairan yang kotor, kemudian dibilas dengan air DTT, kemudian dibersihkan juga tempat tidurnya dengan larutan klorin, dibilas air DTT, dikeringkan sehingga ibu nyaman. Kemudian mendekontaminasi alat ya. Langkah berikutnya adalah dekontaminasi alat, memasukkan semua alat ke dalam larutan klorin dalam keadaan terbuka. Jangan lupa mendekontaminasi spet dengan cara yang benar. Jadi spetnya diisi dulu dengan larutan klorin, kemudian dibuang di safety box. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan tadi sudah, kemudian tangan kita celupkan ke larutan klorin, dilepas. Kemudian kalau sudah 1 jam ya, sudah 1 jam kita selesai bersih-bersih semuanya, sudah 1 jam, kita pakai sarung tangan lagi untuk memberikan asuhan bayi baru lahir, menimbang, memberi salep mata, mengukur tinggi panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada dan seterusnya, memberikan vitamin K, memberikan salep mata, kemudian hepatitis B dan seterusnya. Jika belum 1 jam IMD-nya, kita cukup memberitahukan saja ke pasien bahwa nanti setelah 1 jam baru bayi akan kita berikan asuhan yang tadi saya sebutkan, menimbang, mengukur, kemudian memberikan imunisasi, memberikan vitamin K dan seterusnya. Itu nanti setelah 1 jam, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lepas semua, kita lepas apron atau celmek, kita bersihkan, kita lepas semua, cuci tangan. Yang terakhir adalah lengkapi partograf. 2 eval bersih aman parto. Jadi kalau sudah dievaluasi, kemudian dipastikan bersih dan aman, kemudian langkah yang terakhir kita melengkapi lembar belakang partograf untuk membuat laporan jalannya persalinan normal yang bersih dan aman. Oke, demikian video pembelajaran 60 langkah APN. Semoga video ini bisa memberikan kemudahan kita semua untuk belajar lebih detail tentang asuhan persalinan normal. Jangan lupa
dilihat berkali-kali, di-share, di-subscribe, di-like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.